Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan soal IPA PPAD Provinsi DIY tahun 2023 bagian terakhir keempat, yaitu nomor soal 31 sampai 40. Masih bersama saya Ibu Titi Nurita Dewi. Nah, adik-adik, untuk memperlancar pembahasan pada kali ini, silakan seperti biasanya untuk menyiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat informasi-informasi penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nomor 31. Perhatikan kutipan berikut, uji makanan. Pada percobaan uji makanan menggunakan beberapa zat diantaranya Benedict, Glucol, dan Biuret untuk mengetahui zat apa saja yang terkandung pada sebuah bahan makanan. Glucol digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum. Biuret yang terdiri dari NaOH dan CuSO4 digunakan untuk menguji kandungan protein, dan Benedict dari Fehling A dan Fehling B adalah reagen yang digunakan untuk menguji kandungan glukosa pada bahan makanan. Dengan menggunakan reagen tersebut pada suatu percobaan uji makanan diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini ada beberapa data hasil uji coba makanan, jenis makanannya P, Q, R, dan S. Dari hasil percobaan tersebut, contoh makanan yang sesuai dengan hasil uji makanan pada tabel di atas adalah, baik kita analisis satu persatu. Pilihan A, jenis makanan P itu terdiri dari tempe, tahu, daging sapi. Itu kalau dilihat masuk ke kelompok protein ya. Di sini pada saat diuji dengan Benedict warnanya menjadi oranye, padahal oranye itu jika mengandung glukosa, padahal tempe, tahu, daging sapi tidak mengandung glukosa. Jadi pilihan dari A itu tidak tepat. B, Q, makanan Q itu nasi, singkong rebus, sama roti. Kalau dilihat dari kelompoknya, ini adalah kelompok karbohidrat atau amilum. Nah, pada saat diuji dengan glukosa, Benedict untuk menguji kadar glukosanya, harusnya ketiga bahan ini juga mengandung. Harusnya warnanya oranye ya. Ini kuning kecoklatan, masih ada sedikit. Terus untuk glucol amilum itu harusnya warnanya coklat kehitaman, tapi ini oranye kecoklatan, jadi kurang tepat juga. Yang R, di sini ada kemiri, minyak, dan alpukat ya. Kalau dilihat dari kelompok makanan, R ini kelompok yang mengandung protein. Jadi di sini bisa kita anggap minyak adalah minyak ikan ya. Jadi pada saat diuji dengan Benedict itu tidak mengandung glukosa, maka warnanya coklat tua. Dari kemiri, alpukat itu juga mengandung amilum, sehingga pada saat diuji dengan glucol warnanya menjadi coklat kehitaman, betul. Pada saat uji Biuret untuk mengetahui kadar proteinnya juga terjadi perubahan menjadi berwarna ungu. Jadi kelompok jenis makanan R itu tepat ya. D, kelompok S, telur, daging ayam, dan nasi. Ini kalau dari jenis kelompoknya untuk nasi itu kurang ya, karena telur, daging itu protein, nasi adalah sumber amilum. Jadi pada nomor 31 jawaban yang paling mendekati adalah C. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 32. Perhatikan informasi terkait peredaran darah berikut. Dari peredaran oksigen sampai hormon. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain mengedarkan oksigen dan nutrisi, sistem peredaran darah masih punya beberapa fungsi penting lainnya,
seperti membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, mempercepat proses pemulihan luka, mempertahankan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, mengeluarkan sisa proses metabolisme. Contohnya seperti karbon dioksida melalui paru-paru, menyalurkan berbagai hormon ke seluruh tubuh ya. Pernyataan yang benar terkait proses peredaran darah pada bagian yang ditunjuk dengan huruf Z adalah. Nah, adik-adik, kita perhatikan pada gambar tersebut. Huruf Z itu menunjuk pada bagian ini, ya. Kalau adik-adik ingat atau cocokkan dengan di sumber buku, ini menunjukkan bagian yang kita kenal dengan istilah vena cava, yaitu vena yang membawa darah dari seluruh tubuh untuk menuju ke jantung. Nah, vena cava itu berisi darah yang kaya akan gas CO2 karena dari sisa metabolisme. Sehingga jawaban yang tepat mana? Oke, delta D. Mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida menuju ke jantung. Kita lanjutkan soal berikutnya. 33. Perhatikan kutipan berikut. Rian melakukan suatu percobaan untuk mengetahui kapasitas paru-paru menggunakan spirometer sederhana seperti pada gambar berikut. Ya. Baik, ini adalah alat peraga spirometer yang berisi air kemudian ditiup. Pada percobaan 1, Rian meniup udara sekuat-kuatnya ke dalam botol spirometer. Setelah meniup udara normal, sedangkan pada percobaan 2, Rian meniup udara secara normal. Masing-masing percobaan diulang sebanyak 3 kali. Volume udara yang masuk ke dalam botol dicatat dalam tabel berikut. Ini adalah tabel hasil pengukurannya. Percobaan 1, percobaan 2, masing-masing percobaan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Pada percobaan 1 diperoleh rata-rata volume 1506,7 ml dan pada percobaan 2 diperoleh rata-rata 503,3 ml. Pernyataan yang tepat berdasarkan data tersebut adalah, nah di sini adik-adik sudah ada keterangan ya, percobaan 1 Rian meniup. Meniup itu berarti mengeluarkan udara, berarti ini adalah ekspirasi. Ya, ekspirasi yang sekuat-kuatnya setelah udara normal. Oke. Lalu yang kedua, di sini keterangannya meniup udara normal. Udara normal itu adalah udara tidal. Berarti jawabannya yang mana? Oke, percobaan 1 mengukur udara cadangan ekspirasi dan percobaan 2 mengukur udara tidal atau biasa. Nah, udara cadangan ekspirasi itu volumenya rata-rata 1500 ml. Sedang volume tidal itu volumenya kurang lebih 500 ml atau cc. Kita lanjutkan 34. Perhatikan kutipan berikut. Metode pemeriksaan urin pada pasien gangguan fungsi ginjal. Pemeriksaan urin dapat membantu menetapkan diagnosis suatu penyakit, sehingga lebih mudah menetapkan terapi yang tepat. Pemeriksaan urin dapat juga digunakan untuk follow up suatu penyakit tertentu, terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan fungsi ginjal. Salah satu cara rutin diagnosis gangguan fungsi ginjal adalah dengan metode penambahan 8 tetes asam sulfosalisilat 40% dan 60% pada urin untuk menyatakan adanya protein dalam urin. Tabel berikut menyajikan hasil pemeriksaan urin pada pasien dengan menggunakan asam sulfosalisilat. Ini menggunakan sulfosalisilatnya 40% dan 60%. Kondisi pasien seperti pada tabel itu ada tanda plus, artinya berarti ditemukan ya.
ditemukan protein dalam urin. Kondisi pasien seperti pada tabel menunjukkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Berikut ilustrasi bagian-bagian ginjal manusia. Perhatikan gambar yang ditunjuk. Bagian P itu adalah mengarah adanya glomerulus di dalam kapsul Bowman. Glomerulus itu fungsinya untuk menyaring darah ya. Jadi kalau terjadi permasalahan seperti pada kasus soal di atas itu, jelas terjadi kerusakan pada glomerulusnya, sehingga protein yang harusnya tersaring atau tidak lolos menjadi lolos karena penyaringnya rusak. Sehingga nanti zat-zat itu sampai di tubulus contortus proximal maupun ke distal ya. Di bagian Q tubulus contortus proximal, bagian R tubulus contortus distal. Pernyataan yang sesuai untuk gangguan fungsi ginjal pada pasien tersebut adalah coba A. Augmentasi di bagian R menambahkan kadar protein urin. B. Terdapat glukosa dan sel darah di bagian P dan R. Kalau berdasarkan kasus di atas itu untuk menguji kadar protein di dalam urin. C. Pada bagian Q dan R terdapat protein. D. Terjadi kerusakan pada bagian Q. Nah, dari A, B, C, D, A itu salahnya protein itu kan zat yang dibutuhkan ya. Padahal kalau augmentasi itu zat yang tidak dibutuhkan itu ditambahkan di urin. Berarti A salah. B. Terdapat glukosa tadi juga salah karena ini uji protein dalam urin. C. Pada bagian Q dan R, tubulus contortus proximal dan distal ditemukan protein. Iya, tepat karena terjadi kerusakan pada glomerulus atau P sehingga protein ditemukan pada Q dan R. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik. Kita lanjutkan nomor 35. Perhatikan kutipan dan gambar sistem organ reproduksi wanita berikut. Organ utama penyusun sistem reproduksi wanita berupa kelenjar yang berperan sangat penting dalam mempertahankan sifat sekunder pada wanita, pembentukan sel kelamin, serta mengatur proses pematangan sel kelamin yang hanya terjadi sekali selama siklus menstruasi. Nah, berikut ilustrasi organ reproduksi beserta bagian-bagiannya. Organ yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah apa? Nah, berdasarkan informasi literasi pada bacaan itu, yang dimaksud dengan organ tersebut adalah ovarium. Ya, ovarium itu ditunjukkan oleh huruf apa? Huruf Q ya. Jadi P ini tuba falopi atau ovidu, Q ovarium atau indung telur, R ini rahim atau uterus, dan yang S ini adalah mulut rahim atau cervix. Jadi jawabannya B. Kita lanjutkan nomor 36. Bacalah kutipan berikut dengan teliti mengenal perkembangbiakan vegetatif dan generatif hewan. Beberapa jenis hewan tingkat rendah mampu berkembang biak baik secara vegetatif maupun generatif. Hidra berkembang biak secara vegetatif ketika lingkungan hidupnya cukup banyak nutrisi. Jadi ini syarat ya. Sedang perkembangbiakan generatif dilakukan ketika tidak cukup banyak nutrisi. Begitu juga cacing planaria. Cacing ini merupakan hewan hermafrodit yang organ reproduksi generatifnya berkembang pasca embrional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cara perkembangbiakan yang semula terjadi secara vegetatif dengan memotong bagian tubuh dapat berubah menjadi secara generatif setelah memasuki usia tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Pada ubur-ubur Aurelia, pembentukan tunas terjadi pada fase polip, sedang perkawinan dilakukan pada fase medusa.
Pada beberapa koloni serangga seperti rayap atau laron, semut, lebah, dan kutu daun memungkinkan terbentuknya kasta-kasta dengan adanya sel telur yang menetas setelah didahului pembuahan oleh sel spermatozoa dan sel telur yang menetas tanpa dibuai oleh sel spermatozoa, istilahnya parthenogenesis. Berdasarkan kutipan tersebut, sekelompok siswa berdiskusi dan menuliskan beberapa pernyataan berikut. 1. Perkembangbiakan vegetatif hidra dan planaria dilakukan jika kondisi lingkungan memungkinkan. Betul atau salah? Ya, ini benar ya dari kalimat ini. Oke. Jadi kedua ya, hewan tadi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Berarti pernyataan pertama betul. Planaria berkembang biak secara membelah diri. Betul atau salah? Sedangkan Aurelia berkembang secara parthenogenesis. Jadi planaria itu berkembangnya dengan cara fragmentasi, bukan membelah diri. 3. Aurelia melakukan perkembangbiakan vegetatif pada fase muda, betul, dan generatif pada fase dewasa. Ya, betul. 4. Planaria melakukan perkembangan secara generatif untuk menghasilkan telur. Kurang tepat ya. Berarti jawabannya yang betul 1 dan 3. 37. Khalid melakukan percobaan untuk membuktikan peristiwa pengangkutan pada tumbuhan dengan merangkai alat dan bahan seperti pada gambar. Setelah didiamkan beberapa jam, kondisi daun pada tanaman tampak seperti pada gambar berikut. Jadi ini air, lalu floemnya ini dihilangkan, ini silemnya ya, ini silemnya. Berikut ini hasil analisis Khalid setelah melakukan percobaan. 1. Pada batang tumbuhan terjadi pengangkutan zat makanan dari air ke daun melalui silem. 2. Pada batang tumbuhan terjadi pengangkutan air ke daun melalui pembuluh silem. 3. Batang tumbuhan masih mempunyai silem yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan ke daun. 4. Batang tumbuhan mempunyai silem yang berfungsi mengangkut air ke daun. Dari pernyataan ini, analisis yang benar berdasarkan potongan gambar yang mana? Ya, nomor 2 dan 4. Jadi yang mengangkut zat makanan itu adalah pembuluh floemnya. Kita lanjutkan 38. Jan Ingenhousz membuktikan peristiwa fotosintesis dengan percobaan menggunakan tanaman air Hydrilla verticillata di bawah corong terbalik. Shafri menguji hasil percobaan yang dilakukan oleh Jan Ingenhousz dengan menyusun 4 perangkat percobaan seperti pada gambar. Perhatikan gambar 1 itu tempat teduh ya. Ada gelembung udaranya, lalu yang kedua juga masih tempat teduh, tapi ada perlakuan penambahan NaHCO3. Lalu gelas yang ketiga itu tempat terang, yang keempat adalah tempat terang ditambah NaHCO3. Terus diamati gelembungnya. Pengamatan dilakukan terhadap jumlah gelembung udara yang bergerak naik ke permukaan air setiap kurun waktu 5 menit. Data hasil percobaan disajikan pada tabel berikut. Nah, dari percobaan 1, 2, 3, dan 4 itu ternyata gelembung oksigen udara itu diamati paling banyak itu pada gelas keempat ya. Ditunjukkan dengan tanda positif yang banyak, plus yang banyak, itu berarti gelembungnya banyak. Sehingga kesimpulannya berdasarkan data percobaan tersebut apa? A. Cahaya dan penambahan NaHCO3 meningkatkan jumlah gelembung gas oksigen yang dihasilkan. Iya, benar ya.
Jadi kalau kita amati yang gelembungnya banyak ini terkena cahaya matahari itu lebih banyak, masih ditambah NaHCO3. Jadi NaHCO3 ini ketika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan gas CO2 sehingga akan mempercepat laju fotosintesis. 39. Kedelai lahan salin. Lahan salin itu adalah lahan yang mengandung kadar garam ya. Jadi ini kedelai yang tahan di tanah yang mengandung kadar garam. Kedelai merupakan bahan baku makanan bergizi yang sangat disukai masyarakat Indonesia sehingga permintaan pasar selalu tinggi. Salah satu upaya meningkatkan produksinya adalah memperluas lahan budidaya. Bahkan diupayakan untuk dapat ditanam pada lahan salin, yaitu lahan pertanian yang mengandung garam terlarut netral dalam jumlah tertentu. Upaya ini tentu saja harus diimbangi dengan mencari varietas tanaman kedelai yang mampu tumbuh baik pada lahan salin melalui hibridisasi atau persilangan. Suatu varietas kedelai lokal telah beradaptasi terhadap lahan salin tetapi memiliki produksi bobot biji rendah. A besar, B kecil. Disilangkan dengan varietas unggul lahan normal dengan produksi bobot biji tinggi, A kecil, B besar. Pada persilangan tersebut diperoleh semua tanaman kedelai F1 mampu beradaptasi di lahan salin dengan produksi bobot biji tinggi, A besar, B besar, B kecil. Untuk menguji keunggulan F1 disilangkan kembali F1 yang bergenotip A besar, B besar, B kecil dengan genotip salah satu induknya, yaitu tanaman kedelai lahan normal dengan produksi bobot biji tinggi homozigot A kecil, B besar. Kemungkinan keturunan tanaman kedelai beradaptasi terhadap lahan salin berbobot biji tinggi dari pengujian tersebut adalah. Nah, perhatikan persilangannya. Pertama ini parental, tetuanya tadi kedelai lahan salin, produksi bobot biji rendah, A besar, B kecil, disilangkan dengan lahan normal, produksi bobot tinggi, A kecil, B besar. Lalu dicari gametnya, ini A besar, B kecil, yang satu A kecil, B besar. Dan disilangkan diperoleh filial pertama atau anak A besar, A kecil, B besar, B kecil, yang merupakan tanaman kedelai mampu beradaptasi di lahan salin dengan produksi bobot biji tinggi. Oke. Lalu di sini, maaf, ini adalah filial kedua ya, F2. Itu tanaman F1 disilangkan dengan induk A kecil, B besar, B besar. Ini adalah F2. Tanaman F1 itu genotipnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Sedang induknya A kecil, B besar, B besar. Lalu masing-masing dari genotip kita cari gametnya. Yang depan ini diperoleh gamet A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Lalu yang kedua A kecil, B besar. Nah, yang satu gamet, yang satu 4 gamet. Lalu kita silangkan. Yang pertama ini diperoleh A besar, A kecil, B besar, B besar. Itu tanaman kedelai lahan salin produksi biji tinggi. Lalu ini A besar, A kecil, B besar, B kecil. Sama ya, tanaman lahan salin produksi bobot biji tinggi. Yang ketiga A kecil, B besar, B besar. Ini lahan normal, produksi bobot bijinya tinggi. Ini juga A kecil, B besar, B kecil, juga lahan normal, bobot bijinya juga tinggi. Nah, masing-masing itu punya persentase 25%. Nah, pertanyaannya kemungkinan keturunan tanaman kedelai beradaptasi lahan salin. Yang lahan salin itu ada berapa persen? 25 ditambah 25 berarti ada 50%.
Baik, nanti bisa diputar kembali videonya agar lebih mudah dipahami. Kita lanjutkan nomor terakhir. Prinsip pembuatan roti dan tape adalah fermentasi bahan oleh mikroorganisme mikroskopis atau ragi yang dapat berkembang biak dalam larutan gula. Ragi menguraikan amilum dalam bahan pangan seperti singkong, ketan, atau bahan lain yang mengandung amilum menjadi glukosa sehingga teksturnya melunak. Sehingga ragi mengubah glukosa menjadi gas karbon dioksida atau CO2 dan alkohol. Berikut adalah gambar makanan yang dihasilkan melalui proses bioteknologi. Yang pertama itu pembuatan roti dan yang kedua pembuatan tape singkong. Perbedaan yang benar terkait proses yang terjadi dalam menghasilkan produk 1 dan 2 adalah perbedaannya apa tadi? Sama-sama menggunakan ragi, sama-sama terjadi pembentukan glukosa, tapi perbedaannya gas CO2 dari fermentasi pada produk 1 menyebabkan adonan mengembang, sedang pada produk 2 fermentasi glukosa oleh ragi menghasilkan alkohol. Nah, demikian adik-adik pembahasan soal IPA pada PPAD Provinsi DIY tahun 2023. Sekali lagi semangat belajar supaya memperoleh hasil yang terbaik pada ASPD tahun 2023 berikut. Terima kasih dari saya, selamat belajar dan terus berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.